Warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, seperti yang Ibu janjikan kemarin, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Tapi sebelum itu, kita absensi terlebih dahulu ya. Ibu sudah mengirimkan linknya di grup WA, kalian bisa absensi di sana. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah untuk yang pertama kali karena kita akan membahas mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia ataupun kita akan membahas mengenai penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, yang pertama kali yang bakal kita bahas nih mengenai kondisi Indonesia terlebih dahulu. Jadi, kondisi Indonesia sebelum adanya agama Islam itu bagaimana sih? Gitu. Kita akan bahas mengenai bagaimana kondisi keagamaan atau kepercayaannya, lalu bagaimana juga kondisi perekonomiannya masyarakat Indonesia tuh dari dulu tuh pekerjaannya apa gitu. Terus kita akan bahas mengenai bagaimana sistem kepolitikannya, bagaimana sistem kepemerintahannya sebelum adanya agama Islam, apakah sama atau berbeda seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai semua itu. Yang pertama kali kita akan bahas mengenai letak geografisnya Indonesia terlebih dahulu ya. Nah, jadi anak-anak, kalau kalian tahu ya bahwa Indonesia itu terletak antara persilangan dua benua. Jadi benua apa saja? Ya, ada benua Australia dan benua Asia, di mana Indonesia itu merupakan persilangan antara kedua benua tersebut. Nah, untuk perairannya, nah Indonesia tuh juga berada di persilangan dua samudera gitu. Jadi ada samudera apa saja? Iya, ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi tadi persilangan antara dua benua dan juga persilangan antara dua samudra. Nah, diingat-ingat ya anak-anak. Jadi Indonesia tuh letaknya sangat strategis. Kalau kita mempelajari mengenai jalur penyebaran, Indonesia merupakan negara yang sangat strategis dalam jalur perdagangan pada masa saat itu. Makanya Indonesia kan berada di antara dua jalur tadi. Jadi sangat strategis antara persilangan tadi ya. Ingat-ingat ya. Nah, jadi Indonesia itu selain di antara dua persilangan benua dan samudra tadi, Indonesia itu juga memiliki iklim. Jadi, iklimnya di Indonesia itu tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa, di mana Indonesia itu memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Nah, Indonesia pun juga memiliki dua musim anak-anak. Siapa yang tahu musim apa aja? Iya, ada dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan seperti itu. Karena Indonesia memiliki dua musim karena juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Selanjutnya nih kita akan bahas mengenai kepercayaan. Jadi ada kepercayaan apa saja di Indonesia? Nah, di Indonesia terlebih sebelum hadirnya Islam itu ada 3 kepercayaan ya anak-anak. Nah, yang pertama tuh ada animisme, dinamisme, dan juga Hindu dan Buddha, di mana animisme itu masyarakat kita dahulu tuh mempercayai hal-hal yang mistis. Jadi seperti di pohon itu, di gunung, lalu di batu, di sungai itu ada yang mendiami, ada roh-roh. Nah, itu yang dinamakan dengan animisme. Sedangkan untuk kepercayaan dinamisme, yaitu mereka percaya bahwa segala sesuatu itu memiliki kemampuan untuk menentukan keberhasilan maupun kegagalan sebuah usaha manusia. Nah, jadi dua tersebut nih yang pada zaman dahulu ada animisme dan dinamisme. Nah, setelah animisme dan dinamisme, maka hadirlah agama Hindu dan Buddha. Jadi mereka setelah itu menyembah yang namanya dewa-dewa dan meninggalkan animisme, dinamisme, dan mereka memiliki Tuhan yaitu para dewa. Itu kepercayaan masyarakat kita sebelum adanya agama Islam. Seperti itu anak-anak. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom komentar atau juga di grup WA ya. Insya Allah nanti akan Ibu jawab. Nah, yang selanjutnya nih, kalau kita udah mengetahui tentang letak geografisnya, kita udah tahu tentang kepercayaannya, lalu Indonesia itu mereka bermata pencaharian apa sih, Bu? Gitu. Nah, jadi sebelum itu mata pencaharian masyarakat Indonesia, terutama nih yang tinggal di daerah pesisir, tentunya mereka
menjadi seorang nelayan. Nah, kalau mereka yang tinggal di pegunungan, itu biasanya mereka juga akan bertani atau berkebun, menanam kopi, lalu menanam cengkeh dan yang lainnya. Kalau mereka tinggalnya di dataran yang rendah, nah itu biasanya mereka akan menanam seperti padi, seperti itu. Jadi banyak sekali tergantung dengan di mana mereka tinggal. Karena kan Indonesia merupakan kepulauan ya, lebar sekali dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Jadi tentu akan berbeda-beda mereka yang tinggal di laut. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan bahas mengenai teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, anak-anak pasti sudah tidak asing lagi dengan teori-teori tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Hal ini disamakan atau dihubungkan dengan adanya orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang hijrah ke wilayah India dan kemudian membawa Islam ke Indonesia. Nah, selain itu juga dibuktikan dengan ditemukannya sebuah batu nisan milik seorang raja yang beragama Islam pada masa itu di Indonesia. Nah, dari dua bukti tersebut, namun juga ada yang melemahkan atau ada beberapa kelemahan dari teori Gujarat ini, yaitu walaupun ditemukannya beberapa bukti, belum tentu agama Islam itu hadir langsung atau dihadirkan langsung atau dibawa langsung oleh orang Arab Gujarat. Maka kali ini yang selanjutnya teori Arab. Nah, di sini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-7 atau 8 Masehi. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Hamka, beliau mengungkapkan secara tegas bahwa Islam datang ke Indonesia itu pada tahun 674 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Arab. Nah, hal ini dibuktikan atau dikuatkan dengan adanya sebuah permukiman Islam yang ada di Tapanuli Barus Tapanuli ya. Jadi di daerah itu sudah ada seperti perkampungan Muslim yang ditempati oleh para saudagar yang datang dari Arab tersebut. Nah, selain itu juga dikuatkan dengan adanya batu nisan yang bertuliskan Hamim, jika diartikan itu memiliki makna tahun 670 Masehi. Jadi teori yang kedua ini mengemukakan bahwa Islam ke Indonesia itu melalui para pedagang juga, yaitu dibawa dari Arab. Nah, buktinya itu adanya sebuah di kampung atau di daerah Barus Tapanuli, seperti itu anak-anak. Nah, untuk yang selanjutnya nih kita kan masuk pada teori Persia. Nah, teori Persia ini ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-13 Masehi yang dibawa juga oleh para pedagang melalui Samudra Pasai. Nah, hal ini didasarkan pada kesamaan budaya masyarakat Persia dengan Indonesia, yaitu pada peringatan 10 Muharram atau peringatan hari kematiannya cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi adanya persamaan seperti itu. Nah, selain itu juga dikuatkan dengan adanya persamaan pembelajaran ataupun adanya kesamaan tokoh sufi gitu. Jadi di Indonesia pun juga ada tokoh sufi, sedangkan di Persia pun saat itu ada dan itu hampir sama gitu. Jadi adanya kesamaan tersebut. Jadi di Indonesia itu namanya Syekh Siti Jenar. Jadi adanya persamaan-persamaan seperti itu. Nah, baik, kita sampai di sini ya. Ibu ingatkan lagi, jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Nah, tugas kalian yaitu mencari beberapa referensi mengenai jalur masuknya agama Islam ke Indonesia, maksudnya yaitu di sini sudah ada, misal contohnya ada jalur perdagangan, ada perkawinan, pendidikan, kesenian, tasawuf, politik. Nah, maksud dari kelima jalur tersebut itu bagaimana? Nanti kalian menjelaskan, semisal perdagangan, Islam menyebar di Indonesia itu melalui perdagangan seperti ini dan melalui jalur pernikahan karena apa, seperti itu ya. Nanti kalian cari tugasnya mengenai pengertian jalur masuknya atau jalur penyebarannya agama Islam di Indonesia, seperti itu. Nah, baik, Ibu rasa kita sampai di sini.
Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini membawa kebaikan, keberkahan kepada kita semua. Baik, jika ibu ada salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.